Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa channel Islam kita yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan coba membahas permintaan salah seorang pemirsa tentang penggunaan masker ketika solat. Untuk menjawab ini, kami akan mencoba dengan mengurutkan dengan nama musawar. M. Musibah corona menjadi musibah yang melanda dunia sehingga mengganggu berbagai aspek kehidupan manusia seperti pendidikan, ekonomi dan lainnya. Salah satu aspek yang tidak luput dari pengaruh musibah ini adalah penggunaan masker pada saat solat. Selanjutnya, terkait dengan ini muncullah masalah, yaitu dua pertanyaan atau masalah. Satu, apakah hukum menggunakan masker penutup mulut pada keadaan solat? Dua, apakah hukum menutup hidung pada keadaan sujud? Untuk menjawab dua pertanyaan di atas, kita kembali kepada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran atau Al-Hadis, dengan memperhatikan segala penjelasan ulama yang menekuni bidang itu, sehingga tidak salah dalam memberikan penjelasan terkait. Selanjutnya, jawaban atas dua pertanyaan tersebut secara berurutan dijelaskan pada penjelasan berikut ini. Pertama adalah mengenai hukum menggunakan masker ketika solat. Salah satu hadis tentang penggunaan masker atau penutup mulut dalam keadaan solat adalah hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yughtir rajulu fahu. Arajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Baihaqi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah melarang seorang laki-laki untuk menutup mulutnya. Adat kebiasaan orang Arab adalah menutup mulut atau disebut dengan atalastumu dengan menggunakan sorban, niqab atau lainnya. Ini pada saat kondisi normal. Tapi ketika kondisi tidak normal, misalnya keadaan menguap, hadis, atau takut tertular virus corona dan lainnya, pada saat ini maka menutup mulut pada saat solat menjadi boleh. Berikut penjelasan ulama. Wa an yughtir rajulu fahu, yakni an yusalliya mutalathaman qad ghata fahu fayanbaghi lil musalli an yakuna kashifan wajhuhu wa idza ghatahu lihajatin aw li amrin iqtada zalika fala ba'sa bihi. Amma an yughtiyahu min ghairi hajatin faqad jaa an-nahyu an zalika an Rasulullah sallallahu. Seorang laki-laki yang solat dalam keadaan menutup wajahnya dan benar-benar sehingga menutup mulutnya, mestinya dia solat dengan cara terbuka wajahnya. Namun apabila dia menutup mukanya atau mulutnya karena hajat atau
karena satu keperluan yang mendesak, maka hal itu tidak menjadi masalah. Adapun kalau dia menutup tanpa karena hajat, maka itu telah terjadi ada larangan dari Rasulullah SAW. Jadi tegasnya tidak boleh menutup mulut ketika solat dalam keadaan normal. Tapi kalau dalam keadaan tidak normal, maka boleh menutup mulut kita. Waktu menjelaskan hukum pertama, kita tidak bisa lepas dari penjelasan ulama. Demikian juga dalam menjelaskan pandangan kedua, yaitu apa hukum menutup hidung pada keadaan sujud. Salah satu hadis menjelaskan bahwa ada 7 anggota badan atau tulang yang digunakan bersujud, yaitu hadis berikut ini. An Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an asjuda ala sab'ati azumin ala al-jabhati wa asyara bi yadihi ila al-anfi wal yadaini wa rabataini wa atrafil qadaimi. Ibnu Abbas menceritakan dari Nabi SAW, beliau bersabda, aku diperintahkan untuk bersujud atas 7 tulang. Al-jabhati, dahi, wa asyara biyadihi, kemudian beliau memberikan syarat adalah amfi kepada tulang. Wal yadaini, 2 tangan. Wa rabataini, 2 lutut. Wa atrafil yadaini, dan 2 ujung kaki. Ada beberapa penjelasan ulama tentang hukum posisi hidung pada keadaan sujud, baik dari kalangan mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Setelah mereka mempelajari bunyi teks hadis dari Rasulullah SAW terkait. Rangkuman penjelasan ulama adalah sebab berikut. Pandangan Imam Nawawi bahwa ada 7 anggota sujud. Pertama, dahi plus hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Dahi wajib terbuka pada keadaan sujud dan sunnah kena hidungnya, dan boleh tanpa mengenakan hidung, seperti mazhab Syafi'i dan Maliki. Dalam pandangan Imam Nawawi, Imam Hanafi, Ibnu Qasim dan sebagian sahabat Maliki, boleh sujud antara dahi atau hidung. Pilih salah satu. Imam Ahmad dan Ibnu Habib mewajibkan sujud dahi dan hidung. Artinya menurut Imam Ahmad dan Habib bahwa sujud itu wajib mengenakan dahi dan hidung. Jumhur ulama mewajibkan hanya mengenakan dahi saja tanpa hidung. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sehingga terjawab masalah kita menggunakan masker. Sungguhnya memang ada dalam hadis Rasulullah bahwa orang dilarang untuk menggunakan masker ketika sujud, ketika solat dalam keadaan normal. Tetapi apabila tidak normal, maka larangan itu menjadi boleh karena ada hajat yang harus dipenuhi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.